Kisah pilu wanita tua pencari kangkung liar untuk bertahan hidup di kota Batam. Di tengah kemewahan kota Batam masih ada sebagian orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan harus berjuang keras untuk dapat bertahan hidup. Seperti yang dialami oleh seorang ibu janda parubaya dengan 3 orang anaknya yang diketahui berasal dari Pulau Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu Anastasia janda parubaya dengan 3 orang anaknya ini harus bertahan hidup di kota Batam hanya dengan mengandalkan mencari sayuran berupa kangkung liar yang terdapat atau tumbuh liar di tepi-tepi sungai yang ada. Sehari-hari dirinya harus bekerja sebagai pencari kangkung yang kemudian dijual untuk membutuhi kehidupan keluarganya. Penghasilan Ibu Anastasia dari hasil menjual sayur kangkung liar hanya dapat menghasilkan uang sekitar Rp5.000 hingga Rp20.000 setiap harinya. Dari hasil penjualan sayur kangkung liar inilah sebagai penopang kebutuhan keluarga sehari-hari dengan ketiga orang anaknya yang harus membiasakan diri hidup serba kekurangan. Tim independennews.com mendatangi rumah Ibu Anastasia pada Kamis tanggal 1 September 2020 dengan ditemani tetangganya. Ibu Anastasia mengaku untuk menyambung hidup keluarganya dari hasil menjual kangkung liar dan pemberian tetangga yang merasa iba dengan kondisi ekonomi mereka. Sedangkan untuk bantuan dari pemerintah, Ibu Anastasia mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan sejak mereka berada di kota Batam dari tahun 2001 silam. Selain itu, Ibu Anastasia mengaku kehidupan keluarganya semakin diperparah semenjak suaminya menderita stroke 3 tahun silam hingga meninggal pada bulan Agustus 2020 lalu. Semenjak suaminya mengalami sakit stroke, untuk menopang kehidupan keluarganya, Ibu Anastasia selain mencari sayur kangkung liar, keluarga Ibu Anastasia hanya berharap belas kasihan dari tetangga yang merasa iba dengan kondisi ekonomi keluarga ini. Kondisi kehidupan keluarga Anastasia semakin diperparah sejak merebaknya pandemi COVID-19, di mana 2 orang anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP harus menumpang WiFi ke rumah tetangga untuk mengikuti pelajaran daring. Anastasia, aslinya dari daerah mana, Bu? Floresnya? Lembata Kedang. Apa nah? Lembata Kedang. Lembata Kedang. Udah berapa lama di Batam, Bu? Dari 2001 di sini. Dari 2001. Kalau Bapak? Sama juga. Dari Lembata Kedang juga. Tapi Bapak udah meninggal. Kalau anak berapa, Bu? Yang tua umur berapa itu? 20. Udah kerja. Kerja apa, Bu? Bangunan aja di Kerja bangunan. Kalau adik-adiknya? sekolah. Yang nomor 2 kelas berapa? SMP kelas 2. Sampai kelas 2 ya. Sekolahnya di mana, Bu? 013. SMP 35. Yang satunya di lagi. SD 03. Kalau pekerjaan sehari-hari, Bu? Dari kampung itu Cari kangkung. Kangkung liar itu ya, Bu ya. Yang ada di paret sungai gitu ya. Itu mau dibuat apa, Bu, kangkungnya, Bu? Dijual ke warung-warung. taruh di ada keponakan itu kan yang itu juga. Ya, maksudnya dijual untuk ke warung-warung untuk sayuran gitulah ya. Kalau sehari-hari bisa dapat berapa, Bu? Kalau laku, kalau nggak laku ya satu. Enggak, rata-ratanya sehari bisa dapat berapa? Kadang 20, kadang enggak. Kadang 20.000, kadang nggak ada. Itu rutin tiap hari, Bu? Kalau ada, kalau nggak ada nggak cari juga. Terus untuk tambah-tambahan biaya hidup lainnya dari hasil dari mana, Bu? Cuman cari kangkung itu aja? Iya. Jadi untuk biaya anak sekolah? Makanya nggak itu, makanya kasih masuk di kan jadi bagi aja, kalau di bahasa nggak mampu. Oh, sekolah di negeri ya. Itu pun cuma di negeri. Ada bantuan untuk anak sekolah, Bu? Ada terima bantuan? Ada satu yang tahun kemarin, kalau sekarang kan cek belum ada. Tahun ini nggak ada. Itu yang bantuan mana, Bu? Kartu Indonesia Pintar ya? Dari sekolah ya 2 orang itu. Dari sekolah 2 orang itu dapat. SMP 2 ya, Bu ya? SD 1 SMP 1. SD 1 SMP 1. Bantuannya berapa kemarin dapat, Bu?
Tahun. Yang kecil? Kecilnya ini 400, tapi tahun kemarin, tahun ini tidak belum ada. Tahun ini. Itu dapatnya langsung dari sekolah ya? Enggak, kita ambil di Oh, berarti dari program pemerintah itu ya? Oh, bukan dari sekolahnya ya? Kalau ibu sendiri dapat bantuan sosial atau bantuan tunai gitu ada nggak? Nggak dapat ya? Pernah nanya nggak ke perangkat RT RW kenapa nggak dapat? Pernah tanya ya? Disuruh balik tanya sama RT karena udah diganti nama apa nggak tahu, pokoknya nggak ada gitu, nggak ada nama gitu kan. Jadi kalau aku bilang nggak ada nama balik aja, nggak mau pindah. Ibu sebelumnya memang nggak pernah dapat ya bantuan itu ya? Bantuan tunai itu nggak pernah? Atau jangan-jangan ibu nggak punya data KTP KK di Batam? Nggak ada? Ada KTP KK Batam, tapi nggak pernah didata ya, gitu ya. Sebelum ibu tinggal di sini, ini apa namanya? Kapling Seraya. Kapling Seraya. Sebelum ibu tinggal di Kapling Seraya ini, ibu tinggal di mana? Pertama langsung di sini. Berarti sudah sejak lama di sini. Tapi RT RW nggak pernah mendata untuk penerima BST itu gitu ya. Pokoknya yang tahun kemarin itu sampai suka jadi sampai dia harus jabatan itu nggak ada dapat apa. Ibu sekarang umur berapa bu? Dan 50. Ya. Kebutuhan sehari-hari cukup bu? Langsung dari dapat lah. Ya untuk sementara ini cukup. Apa ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain, pihak gereja atau apa gitu ada? Itu makanan bisa kalau Yang bantu biasanya dari gereja ya? tidak ada. Dan pemerintah pun ada. Dari pemerintah? Pemerintah pun dari tahun ke tahun ini. Bantu apa itu bu? Berapa sekali? Oh yang kemarin bantuan COVID. Kopi itu. Oh, kalau itu menyeluruh itu Bu, bukan ibu aja. Kalau yang lain enggak. Nggak ada ya. Nah, jadi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan seperti listrik, apa air, makan apa cukup? Habis itu cuma tambah-tambah, janjinya yang bisa bayar gitu aja. Pokoknya cukup dari lampu air lah gitu aja. Ada makannya. Pokoknya nasi ada gitu aja. Yang penting nasi ada gitu ya. Ada gitu aja. Kalau untuk lauknya yang Ya apa ada lah. apa yang ada. Telur mau apa pokoknya nasi ada gitu. Bapak kan sakit udah 2 tahun lebih baru pergi kemarin. Baru meninggal ya. Ke mana? Kerja pun gitu. Anak-anak kan belajarnya online nih. Untuk anak-anak bisa mengikuti pelajaran online sekarang dari sekolah. Ikut, tapi numpang sama ada ipar di depan sama wifi kan, jadi tiap hari numpang itu. Numpang di sana. Tapi handphonenya ada ya untuk Itu dipakai. ada. Hah? Mereka gonti ada satu itu. Oh satu deh ya untuk berdua itu ya. Satu pagi sampai siang, satu siang sampai sore. Jadi anak-anak sekarang ada di sana. Oh, Dan sana mau membayarnya itu gimana? tunggu anak kerja itu aja. Tunggu anak kerja. Kan kita bayar separuh gitu. Bayar nyicil lah ya Bu ya. Gitu lah. Tapi nggak banyak utang ya Bu ya. Di rumah kami kayak gini lah. Ini kemarin yang bangun ibu sendiri. Enggak, orang bantu aja, cuma kayak gini. Kami kan kemarin di apa kan, rumah kami kan diserak kemarin. Kami pindah sebelah. Oh ini bangun ini kemarin dibantu. Orang bantu aja, makanya kayak gini lah, yang kayak kandang ayam. Tapi nggak pakai besi nih bangunannya ya Bu ya? Kayu aja. Pakai kayu aja ya, nggak ada besinya ya. Kondisi kesulitan ekonomi keluarga Ibu Anastasia ini dibenarkan oleh salah seorang tetangga yang juga merasa prihatin dengan kondisi yang serba kekurangan yang dialami oleh keluarga ini. Kalau kehidupan sehari-harinya Ibu Anastasia ini bagaimana Ibu melihatnya? Kalau saya lihat sih sangat menyedihkan ya. Tengok dia tiap hari pagi-pagi udah pergi ngambil kangkung. Itu pun kangkungnya nggak tahu dari parit yang mana diambil dia itu. Pulang bawa satu kantongan besar gitu,
baru diikati dia dijual lah ke simpang-simpang sana. Itulah kerjaan dia setiap hari saya lihat. Mulai pagi pulang jam 1 siang. Kalau saya lihat sih banyak teman yang senang sama dia, yang prihatin sama dia. Ada juga tetangga-tetangga kami ini yang kadang pas bulan muda gitu ada yang ngantar telur, ada yang ngantar minyak goreng, ada yang ngantar beras gitu. Jadi banyak teman yang ngantar gitu aja saya lihat. Itulah pernah saya tanya juga, katanya belum pernah dapat bantuan dari pemerintah. Semasa Covid ini kemarin bantuan itu dia dapat, saya lihat, saya tanya udah dapat bantuan Bu? Sudah, itu aja yang saya tahu. Yang semasa Covid ini aja saya tahu dia dapat. Kan saya Pak, karena sudah lihat kehidupan ibu itu begitu susah payah mencari untuk makan setiap harinya aja. Kadang kalau musim hujan kayak gini Pak, kadang saya mau nangis lihat kondisi rumahnya itu yang begitu banjir, bocor dari atas, terpandar samping juga Pak, karena belum diplesteri itu kan. Kadang basah ke rumahnya itu. Pernah Pak sekali pas jam 2 pagi kencang angin, ada gerimis juga, orang itu keluar semua Pak, pindah ke tetangga sebelah dia karena takut rumahnya roboh, karena kondisi rumah seperti itu kan nggak punya besi tiangnya. Takut orang itu roboh, pergilah orang itu ke rumah tetangga untuk nginap 1 malam di situ. Jadi harapan saya untuk pemerintah, semoga lah dengan melihat video ini bantuan untuk Ibu Natasha itu cepat berjalan lancar dan diperhatikan oleh pemerintah. Itulah harapan saya. Dari Batam, Lukman Simanjuntak, Independen News melaporkan.